Jadi operasi Ketupat Maung 2026 ini dibagi menjadi 6 ya, 6 tahap. Tahap pertama yaitu persiapan, kemudian tahap kedua pelaksanaan SKB, tahap ketiga pelaksanaan pengamanan mudik, kemudian yang keempat adalah tahap arus wisata, yang kelima pengamanan arus balik, dan keenam adalah evaluasi. Tahap persiapan pelaksanaan operasi Ketupat Maung ini berdasarkan pengalaman kami selama 3 tahun ya, mulai tahun 2020, 2024, 25 dan 26. Tahap persiapan ini penting dan harus dilaksanakan karena tahap persiapan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pengamanan operasi Ketupat. Jadi ketika operasi ini dimulai nanti sudah ada dasarnya. Jadi pada tahap persiapan ini yaitu biasanya kita akan bahas tentang rapat SKB dan juga rapat-rapat baik dengan eksternal, baik dengan BPTD, kemudian dengan KSOP, dengan beberapa pelabuhan baik itu Merak, Ciwandan maupun pelabuhan BBJ. Tahap pertama ini, tahap persiapan ini yaitu pertama tentu saja kita biasanya akan diundang itu untuk melaksanakan Zoom meeting terkait dengan pengamanan atau penyusunan SKB, pengaturan penyeberangan dan arus mudik. Ini sebenarnya nggak terlalu menjadi hal yang vital menurut saya karena beberapa kali kita diundang untuk melaksanakan rapat secara Zoom meeting, ya kadang-kadang masukan dari Polda Banten ini tidak dianggap juga gitu. Jadi ya ketika rapat mungkin dicatat, tapi ketika nanti pelaksanaan hilang. Kemudian rapat berikutnya juga begitu, biasanya Zoom meeting ini biasanya sampai 4 atau 5 kali sebelum nanti ditandatangani. Oke, no problem. Pada intinya rapat ini kita mengetahui bagaimana pengaturan nanti, baik itu mulai pembatasan angkutan barang, kemudian pembagian pelabuhan, mana yang ke Merak, mana yang ke Ciwandan, mana yang ke BBJ. Ini diatur dalam SKB tersebut. Nah, SKB ini yang ditandatangani oleh Bapak Dirjen Kementerian Perhubungan Laut, kemudian Dirjen Hubdar, Direktur Bina Marga, dan juga Kakor Lantas Polri. Nah, SKB inilah menjadi dasar kita nanti melaksanakan tugas. Nah, dari SKB ini kemudian nanti akan kita rapat-rapat eksternal, yaitu pertama biasanya dengan BPTD Banten, kemudian atau KSOP maupun dari pelaksana pelabuhan pelaksana, baik itu JM ASDP Merak, kemudian JM Pelindo Ciwandan, kemudian ada JM BBJ Bojonegara. Ini menjadi penting karena dari SKB tersebut kita akan berbuat apa dan nanti bagaimana, tanggung jawab siapa. Di sini pentingnya rapat eksternal ini, ya, sehingga rapat ini harus dilaksanakan. Dari SKB tersebut diturunkan jadi nanti di Banten kita seperti ini. Nah, ini harus dilaksanakan betul sehingga nanti apa buat apa. Nah, ini nanti kenapa ini penting? Karena nanti akan saya ceritakan di pengalaman 2026. Ini ada hal lucu terkait dengan bagaimana persiapan dari salah satu pelabuhan, namun pada pelaksanaan ini menjadi kacau atau tidak sesuai dengan apa yang dirapatkan. Kemudian kita masuk tahap kedua, yaitu pelaksanaan SKB atau pembatasan angkutan barang biasanya disebut. Pada tahap kedua ini tentu saja biasanya dilaksanakan H-10 sampai H-7. Ada 2 atau 3 hari sebelum pelaksanaan SKB, yang 1 minggu ini sebelumnya, di mana sudah dibagi pembagiannya, pelabuhan-pelabuhannya pada tahun 2026. Ini saya cerita tentang 2026 ya. 2026 ini ya, angkutan barang baik itu sumbu terutama sumbu 3 ya, golongan 7, 8, 9 ini dilarikan ke BBJ semua. Sedangkan untuk golongan 5B, 6B yang truk-truk kecil ini dilarikan ke Ciwandan maupun masih ke Merak. Nah, ini tergantung nanti pengaturan seperti apa. Tapi yang perlu diantisipasi di sini adalah ketika masa pra SKB ini atau tahap kedua ini kita harus betul-betul berkoordinasi dengan polda-polda lain. Jadi kan Polda Banten ini kan di ujung,
Sehingga ketika pelaksanaannya, ketika mereka sudah masuk truk-truk golongan 789 atau sumbu 3 ke atas ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika kita kandangin salah, kita putar balik juga jadi masalah lain. Sehingga harus ada campur tangan dari Polda lain, baik itu Polda Jawa Tengah, Polda Metro, Polda Jatim bahkan, atau Polda DIY dan lain sebagainya. Ini harus benar-benar dikoordinasikan, jangan sampai mereka masuk ke wilayah Banten. 2026 ini sebenarnya ketika mereka lari ke BBJ semua, ini sebenarnya untuk angkutan cukup ya, untuk parkiran dari BBJ ini sebenarnya cukup menampung sekitar 1.600 truk sumbu 3. Nah, cuman nanti pelaksanaannya ini harus benar-benar dikoordinasikan. 2026 pada paparan sebelumnya pasti sudah mengetahui ketika dari kepenuhan di antrian BBJ maka larinya ke SMI dan PT Wilmar. Namun pada kenyataannya Wilmar dan SMI yang akan dijadikan buffer area atau buffer zone sebelum masuk ke BBJ ini mereka tidak siap. Nah, ini harus betul-betul dicek karena Wilmar ini terlalu jauh, kemudian PT SMI juga tanahnya lembek. Nah, ini jadi masalah baru. Oleh karena itu harus ada mitigasinya seperti apa, ini harus dibicarakan, dan tanahnya seperti apa. Mungkin 2026 ya dibilang penuh, hampir penuh sebenarnya, hampir penuh. Cuman ketika H-7 kemarin mengantisipasinya dengan pengaturan parkir dengan maksimal, alhamdulillah tidak sampai ke luar. Ini tahap Jadi tahap pra SKB ini pasti akan terjadi lonjakan arus untuk kendaraan barang atau angkutan barang sumbu 3 ke atas ini akan melonjak, sehingga perlu antisipasi dan perlu persiapan. Kemarin kita melonjak di hari Sabtu Jumat malam Sabtu itu kurang lebih H-8. Nah, ini H-8 tahun 2026 ini cukup melonjak. Alhamdulillah sepanjang sampai dengan H-3, H-2 ini sudah settle, sudah aman. Antrian juga sudah menipis sehingga bisa menyesuaikan. Jadi pelabuhan BBJ ini karena saya kemarin kebetulan sebagai padel di sana, saya dapat menceritakan 2 tahun saya di situ, yaitu 2025 dan 2026 saya padel di situ. Memang parkirannya cukup luas BBJ ini, cuman kemarin tidak disiapkan dengan maksimal atau persiapannya masih kurang maksimal. Kurang maksimal seperti apa? Jadi di BBJ itu ada tiga kantong parkir besar, di mana totalnya itu kurang lebih 1.600 unit. Mulai dari belakang A, kemudian dari yang sebelah kiri A, kemudian belakangnya B, yang paling depan C. Kemarin di BBJ ini pada awalnya memang di rapat-rapat sebelumnya mereka menyatakan bahwasannya ini siap, kita kapal sebanyak 14 kapal dengan dermaga penambahan di ujung, yaitu penambahan dermaga baru sebanyak 2 dermaga, sehingga ketika datang itu bisa kira-kira 6 kapal yang beroperasi 14 kapal. Cuman pada hari H-10 ketika pembatasan tersebut sudah dimulai pembatasan di H-10, ini kapalnya masih 7. Nah, ini harus perlu koordinasi lagi dengan KSOP bahwasanya memang dari awal sebelum terjadi antrian H-10 harus memang ready. Kalau emang awalnya 14 kapal ya harus 14 ada. Jangan bertahap. Kemarin 2026 ini datangnya bertahap. Jadi yang pertama 7 kapal dulu, kemudian tambah lagi 2 besoknya tambah lagi 2, sehingga baru pada akhirnya memenuhi di 14 kapal. Ini baru di hari H-4, H-5 ini baru terpenuhi 14 kapal. Ini sangat lambat. Antrian sudah cukup banyak, hampir penuh bahkan kemarin kurang lebih 1.200 sampai 1.300 truk. Nah, ini kenapa truknya bisa membludak? Ya karena memang tidak ada pembatasan dari polda-polda lain. Sudah kadung masuk semua ke BBJ. Kita nggak mungkin menahan, kita nggak mungkin memutar balik. Nah, kemudian BBJ ini juga kami baru mengetahui tahun 2026 ini bahwasanya kapal yang digunakan adalah 2 jenis. Kapal LCT yang bisa memuat tingginya 4,3 ke atas, ada juga kapal yang Roro. Kapal Roro ini maksimal 3,8 meter ketinggiannya. Jadi ketinggian truk ini 3,8 hanya bisa masuk, ya itulah yang bisa masuk ke kapal Roro ini. Nah, oleh karena itu dari awal
tidak terjadi penyekatan atau kanalisasi, tidak dipisah-pisahkan, sehingga sempat terjadi masalah tahun 2026 ketika KSOP ketika itu Bapak Hermanta ketika datang kapal Roro, antrian sudah banyak, beliau narik yang 3,8 ke bawah. Oh, ini 3,8 maju, 3,8, sehingga jadi masalah. Mereka yang baru datang tingginya 3,8 didahulukan masuk ke kapal Roro. Sedangkan yang sudah antri dari tadi yang tingginya mungkin 4,3 meter ke atas, ini tidak terima. Loh Pak, saya sudah antri berlama, kenapa ini dimasukkan terlebih dahulu? Sehingga sempat terjadi sedikit memanas situasi di situ. Sehingga perlu mitigasi untuk tahun depan. Jadi tahun depan harus dibedakan betul mana yang tinggi 4,3 ke atas sini, kemudian yang tingginya 3,8 mana sini, kemudian khusus sembako mana sini. Sembako kenapa dipisahkan? Wajib dipisahkan karena sembako dan bakpoting lainnya ini dia prioritas ya, untuk di BBJ ini sudah prioritas, sehingga ketika mereka datang membawa Bapokting dan sembako, BBM dan sebagainya, mereka masuk ke kiri. Dan perlu jadi catatan, ini lucunya, dari 5.070 lebih kendaraan yang diseberangkan ketika masa mudik tahun 2026, ini yang mengangkut Bapokting hanya sekitar 500 unit atau 10%. Sangat miris sekali, sehingga 90% lainnya itu adalah kendaraan-kendaraan sub 3 yang melanggar, yang mereka hanya membawa paket, membawa barang-barang bangunan, membawa alat berat, membawa bahan lainnya. Ini yang harusnya dilarang di SKB, tapi mereka tidak dilarang dan akhirnya berhasil menyeberang. Hanya 10% saja dari sembako, dari sebanyak itu, dari 5.000 kendaraan lebih yang kita seberangkan, hanya sekitar 500 saja yang memenuhi syarat yang diperbolehkan sesuai SKB. Sedangkan 4.500 lainnya itulah pelanggar SKB semua. Jadi mereka harusnya tidak boleh jalan, tapi masih bisa jalan dan akhirnya bisa nyebrang. Karena tidak mau di BPJ kita seberangkan. Karena tidak menimbulkan masalah lain ketika nanti ditahan-tahan, akhirnya diseberangkan sebanyak 4.500 yang melanggar. Oke, selanjutnya dari BPJ ini yang pertama tadi kanalisasi, kemudian di tiketingnya juga masih berantakan. Tiketing mereka masih manual, jadi datang pengurus truk, sopir berhubungan dengan pengurus membelikan tiket. Ini juga tidak diatur dengan baik, belum menggunakan aplikasi, juga belum bisa menggunakan secara online, sehingga masih beri di tempat, beli jalan, pengurus datang masuk. Nah, masuknya juga masih berantakan, belum disusun kanalisasi tadi. Oleh karena itu perlu dari pengurus BPJ harus dikanalisasi. Mana yang itu Bapokting, buat sembako, BBM dan sebagainya maupun hewan ternak, kemudian yang tingginya 3,8 yang harusnya masuk Roro, kemudian yang 4,3 meter ke atas yang masuk ke kapal LCT atau kapal lainnya. Dan ini hal penting karena apabila tidak diatur dengan atau tidak dimanage dengan baik, ini akan menimbulkan masalah-masalah. Ini untuk masa pra mudik ya. Jadi kurang lebih H-10 sampai H-7 menjelang hari raya ini cukup meledak angkutan-angkutan barang. Untuk pelabuhan Ciwandan untuk yang angkutan golongan 5B, 6B ini memang permasalahannya adalah menggunakan buffer zone atau buffer area di jalan CLS, sehingga harus menutup jalan satu. Memang seharusnya ini tidak menjadi masalah, namun selalu pasti akan ada masyarakat yang mengkomplain atau masalahkan hal ini karena memang tidak ada lagi buffer area di sekitar pelabuhan Ciwandan, sehingga menggunakan pelabuhan dan menggunakan jalan CLS sebagai buffer zone. Ini masa pra lebaran ya. Untuk Pelabuhan Merak pun masih landai ya, karena roda 2 dan truk kecil di Ciwandan, truk besar di BBJ, otomatis nanti di Pelabuhan Merak akan sedikit landai untuk H-10 sampai H-7. Tahap ketiga yaitu tahap pengamanan mudik. Nah, pengamanan mudik ini untuk Pelabuhan BBJ sudah mulai landai, namun lonjakan biasa terjadi di Pelabuhan Merak dan juga Pelabuhan Ciwandan, Pelindo Ciwandan. Nah, Pelabuhan Ciwandan ini khusus untuk roda 2 dan truk-truk golongan 5B dan 6B, truk kecil.
atau kendaraan barangnya kecil. Ini memang disiapkan, Pelabuhan Ciwandan pasti akan lebih siap dia, karena memang itu ada buffer zone untuk khusus untuk kendaraan bermotor, kemudian untuk khusus truknya menggunakan CLS. Kalau seandainya kapalnya mencukupi, ini biasanya sekali tarik hilang, sekali tarik habis, sehingga bukan menjadi masalah besar. Yang menjadi masalah besar adalah ketika di Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak, rekor terbesar kami tahun 2026 adalah menyeberangkan dalam satu malam itu sebanyak 24.000 kendaraan lebih roda 4 dan bus. Yang jadi masalah di sini adalah Pelabuhan Merak kapasitas parkirnya cukup terbatas, ya, terbatas. Jadi ketika mulai H-4, H-3, bahkan mulai H-6, 5, 4, 3 ini akan menjadi lonjakan yang cukup signifikan. 2026 puncaknya terjadi pada hari Rabu malam Kamis. Jadi Selasa malam Rabu dan Rabu malam Kamis. Lebarannya kan hari Sabtu ya. Nah, berarti H-2, H-3 ini cukup banyak. Untuk Pelabuhan Merak sebenarnya bukan menjadi masalah ketika manajemen parkir di dalam Pelabuhan Merak ini sesuai dengan apa yang disampaikan. Pelabuhan Merak terdiri dari 7 dermaga khusus untuk roda 4 pribadi. Roda 4 pribadi maupun kendaraan-kendaraan bus yang 5A dan 6A. Ini mobil penumpang panjang ini memang ketika parkiran akan menyita banyak ruang, kemudian juga kendaraan pribadinya juga termasuk. Bahkan kemarin ketika Rabu malam Kamis menjelang hari Lebaran ini hari Sabtu, itu udah cukup banyak, 24.000 dalam semalam. Sebenarnya ini bukan jadi masalah ketika manajemen di pelabuhan internal tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang dirapatkan. Kejadian tahun 2026 adalah sebagai berikut. Pelabuhan diawasi dan dikontrol oleh POCC. Di POCC Pelabuhan Merak. POCC ini dia tidak mau memperlambat kendaraan yang masuk ke dalam kapal. Oke, sampai ini setuju. Cuman pengaturan kendaraan yang parkir, seharusnya kendaraan-kendaraan yang parkir ini harus memasuki buffer zone di Indah Kiat. Cuman kenyataannya tahun 2026 buffer zone yang disiapkan memang cukup luas, harusnya muat 2.000 kendaraan, tapi kenyataannya mereka mementingkan first in first out. Memang betul, first in siapa yang masuk duluan itulah yang duluan keluar, itulah yang duluan sampai, harusnya itu duluannya masuk kapal, sehingga mereka memerlukan traffic cone dan juga tali untuk parkir sesuai dengan antrian, baris dan banjarnya. Nah, hal inilah yang kemarin tidak dipersiapkan dengan baik oleh PT ASDP Merak. PT ASDP Merak dari sekian luas buffer zone di Indah Kiat yang seharusnya muat 2.000, mereka hanya menyiapkan tali dan juga traffic cone hanya sebanyak sekitar 450 sampai 500 kendaraan kecil. Ini jadi masalah baru. Bahkan manajemennya masih belum satu visi misi saat itu. Masih ada perbedaan antara Polri, POCC, kemudian dari PT Meraknya. PT Merak, saya kemarin ketika 2026 saya ada berada di sodetan antara Pelabuhan Merak dan PT ASD Pelabuhan Indah Kiat di buffer zone. Saya tahu betul di situ, kacau betul. Jadi mereka tidak mengutamakan mereka hanya mengutamakan first in first out, tapi alur kendaraan ini, alur mobil yang masuk tidak diatur dengan baik. Sehingga contoh ketika kendaraan harusnya dimasukkan ke dalam buffer zone Indah Kiat, sementara kan antrian banyak nih dari Cikuasa atas, udah panjang sampai ke pelabuhan, sampai ke SPB Ulama. Antrian ini harusnya ditarik semua ke dalam Indah Kiat. Ini ketika itu terjadi, itu nggak akan ada masalah. Cuman yang kenyataannya tahun 2026 mereka memperlakukan buka tutup. Jadi contoh saat masukin ke dalam buffer zone, mereka masuk udah penuh, tutup. Kemudian ketika keluar, yang seharusnya masih bisa dimasukin lagi dengan kendaraan baru, mereka ditutup ini, ditahan. Oh, tahan dulu. Dermaga 2 dan 3 butuh masuk contoh 400 unit, baru mereka keluarin lagi. Nah, seharusnya ketika traffic flow-nya atau alur kendaraannya dimaksimalkan, ini bisa sebenarnya. Jadi semua kendaraan yang masuk harus roda 4 ya, roda 4 pribadi yang masuk harus
memasuki buffer zone di Indah Kiat yang harusnya disiapkan sebanyak 2.000 kendaraan. Diatur tol-tolnya, diatur talinya segala macam sehingga muat 2.000 di situ. Kemudian yang duluan masuk di buffer itu dikeluarkan. Tapi sementara itu keluar, ini jangan ditutup, jalan terus masuk sehingga ada yang keluar masuknya tetap. Sehingga ini bisa menarik antrian yang di Cikuasa atas. Apabila ini dilaksanakan baik, maka antrian yang di Cikuasa atas seharusnya tidak terjadi. Nah, oleh karena itu tahun 2027 Lebaran ini harus benar-benar di manage. Jadi traffic flow-nya harus jalan. Indah Kiat ini yang masuk tetap masuk, yang keluar bisa keluar. Di Sodetan itu memang mungkin muat sebenarnya 2 mobil, hanya perlu di pembatas saja. Ini sudah bisa, cuman kemarin tidak dimaksimalkan sehingga ketika ada pelabuhan atau dermaga yang membutuhkan kendaraan, ini ditutup, harus masuk ditutup. Nah, sehingga ini menghambat. Nah, seharusnya dimasukkan saja semua, yang keluar juga bisa keluar, masuk semua 2.000 kendaraan itu bisa ketarik semua menuju ke buffer zone Indah Kiat sehingga tidak memerlukan lagi tidak terjadi lagi antrian di Cikuasa atas. Kemudian Cikuasa atas masalahnya adalah penjualan tiket Ferizi. Dari pos Gerem atas menuju ke SPBU yang besar itu ya, SPBU yang baru. Ini banyak yang jualan tiket online. Entah bagaimana caranya, PT ASDP sudah mengeluarkan, oh ini ada geofencing, tidak bisa membeli dalam pelabuhan, tapi masih banyak kios-kios di mana kios-kios itu mengganggu. Ketika banyak pemudik yang datang menggunakan R4, mereka parkir di pinggir jalan, ini cukup mengganggu sehingga kenyataannya pada tahun 2026 ini dari Cikuasa atas ini sebenarnya tengahnya kosong. Jadi menjelang dermaga 6 eksekutif ini sampai ke Kajima ini full antri, habis itu kosong. Kemudian nanti di dekat Gerem atas ini itu terjadi antrian lagi sehingga biasanya akan menghambat dari kendaraan yang akan keluar dari tol Merak. Nah, ini kalau memang mereka di-clearkan, tidak ada yang jualan tiket online di situ, semua bablas semua masuk ke dalam Cikuasa atas, terpenuhi semua, kemudian yang di Cikuasa atas atau dermaga 6 ke depan ini ditarik semua menuju ke Indah Kiat dengan traffic flow yang sudah diatur, insya Allah tidak akan terjadi antrian sampai ke Cikuasa atas. Ini untuk tahun depan harus diperbaiki. Kemudian untuk ketika operasi tentu saja ketika pengamanan mudik ini perlu adanya pengaturan terkait dengan ganjil genap, itu perlu. Kemudian perlu adanya persiapan delaying system, baik itu di rest area kilometer 43A maupun di kilometer 68A. Ini perlu menjadi langkah kontingensi ketika terjadi antrian yang sudah mendekati gerbang tol Merak. Cuman tahun 2026 dan tahun 2025 itu tidak sampai ke gerbang Merak antrian. Memang tadi antrian cukup panjang, tapi kan itu sebenarnya hanya imbas dari yang pertama jualan tiket di pinggir jalan sebelah kiri, kemudian juga petugas tol yang sedikit lambat dalam tappingnya. Apabila ini diperlancar semua menggunakan mobile rider, kemudian juga yang jualan tiketing Ferizi ini tidak ada, semua didorong semua ke dalam Indah Kiat, ini tidak akan terjadi antrian. Sehingga ketika delaying system baik itu di KM 68 maupun di KM 43A ini tidak perlu dilaksanakan. Cukup mungkin delaying system di gerbang Cikupanya. Gerbang Cikupa juga menjadi hal yang penting. Ketika gerbang paling kanan ditutup, itu otomatis akan menjadi delaying system secara alami, sehingga ketika orang jadi antrian di situ, mereka bisa mengetahui, oh ini ada terjadi delaying system. Cuma para polres jajaran harus membantu dengan pemberian pemberitahuan, papan pemberitahuan, delaying system dan sebagainya. Baik, yang keempat yaitu tahap pengamanan arus wisata. Ini arus wisata tidak bisa dianggap remeh karena pada tahun 2026 ini cukup padat. Jadi masyarakat baik itu lokal maupun yang dari luar kota datang menuju ke Pantai Anyer dan Carita untuk wisata. Ini biasanya terjadi di
H+2 dan 3. Hari H masih belum, H+1 masih beberapa lokalan, H+2 ini puncaknya, H+3 dan juga masih ada. Nah, ini yang perlu diantisipasi adalah antrian kendaraan, karena memang jalur dari Simpang Teneng menuju ke JLS itu kurang lebih 19 km. Nah, ini memang jalannya sempit ya. Jalannya sempit, kemudian banyak wisata, banyak tempat pemberhentian, ada pasar di situ. Sehingga di sini perlu penarikan yang cukup berarti. Kemudian kita juga dapat informasi tahun 2026 bahwasanya banyak masyarakat lokal terutama yang memang lebih mencari pantai yang biaya masuknya murah, seperti pantai Batu Saung, kemudian pantai Florida, Sambolo dan lain sebagainya, yang memang lebih dekat aksesnya, mereka lebih murah dan lebih dekat aksesnya melalui Simpang Teneng atau Mancak, Ciumas, Pada Rencang, Mancak, Simpang Teneng. Mereka banyak lewat jalur situ, sehingga jalur Simpang Teneng ini termasuk jalur yang sangat crowded, sangat numpuk. Jadi yang pertama, langkah antisipasinya apa? Yang pertama langkah antisipasinya adalah yang pertama harus dipasang tali trafikon maupun tolo-tolo yang bertali ya, itu kurang lebih 1 km sampai 2 km ke arah Carita, karena kendaraan yang biasanya keluar dari Simpang Teneng mereka menghambat masuk, sehingga ketika mereka harus memutar balik 2 km, di situ ada putaran cukup banyak, cukup panjang, sehingga tidak menghalangi kendaraan yang akan menuju ke Carita juga. Nah, oleh karena itu inilah yang perlu diberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan rekayasa lalu lintas yang ada di Simpang Teneng. Simpang Teneng ini memang seksi sekali karena banyak kendaraan di situ. Tahun 2026 itu terjadi antrian kurang lebih sekitar 7 km, 7,3 km. Nah, ini kita antisipasi dengan penarikan dari Simpang Teneng dari arah Mancak, sehingga kita putar balik nanti di arah Carita mereka nanti baru mencari tempat wisata di daerah Batu Saung dan lain sebagainya di Simpang Teneng tersebut. Kemudian untuk wisata sangat diperlukan one way, karena masyarakat sudah tahu ini akan ada one way. Warga-warga setempat juga tahu nanti ada one way. Pemudik pun, pewisata pun rata-rata mereka tahu ini akan ada one way. Oleh karena itu alangkah baiknya diberlakukan seperti tempat wisata yang lain di provinsi lain. Dipasang pengumuman mungkin dari jauh-jauh hari, pada hari sekian pemberlakuan one way dari Simpang JLS menuju ke Simpang Teneng itu one way masuk pukul 8 sampai pukul 10. Ini penting sekali, sehingga masyarakat maupun warga yang akan masuk. Kemudian ketika keluar juga begitu sama, harus diberlakukan one way keluar, diberlakukan di situ. Jam 15 sampai 17 contohnya, atau jam 16 sampai 18 diberlakukan one way keluar. Nah, ini harus benar-benar dilaksanakan. One way ini penting karena memang jalannya sempit. Dari Simpang JLS ke Simpang Teneng tadi 19 km. Banyak pemberhentian, ada pasar di situ, ada tempat minimarket dan sebagainya. Ketika orang bisa berhenti, kemudian parkir, ada warga-warga tempat yang mengatur parkir, yang biasanya mendahulukan yang keluar parkir, sehingga menghambat kendaraan yang harus dari masuk ataupun harus keluar. Sehingga diberlakukan one way ini perlu dibatasi saja waktunya, berapa jam. Contoh, one way masuk jam 8 sampai jam 10, one way keluar nanti jam 15 sampai jam 17. Nah, ini ketika ini dilaksanakan, maka kendala-kendala di sekitar arus wisata ini tidak perlu menjadi hal-hal yang vital. Hanya perlu pengaturan terkait dengan one way, baik itu masuk maupun keluar, serta pengaturan di Simpang Teneng di mana menjadi kumpulan masyarakat yang berasal dari Tangerang, Serang Kota maupun wilayah lainnya, yang mereka bersama-sama berbondong-bondong menuju ke Anyer dan Carita. Ini harus dimaksimalkan betul, sehingga di Simpang Teneng ini juga diperlukan adanya pos tetap di Simpang Teneng, di mana tiap tahun pasti akan terjadi kepadatan di situ. Arus balik ini biasanya yang aktif adalah Pelabuhan BC dan juga Pelabuhan Merak. Pelabuhan Ciwandan tidak digunakan lagi.
tahun 2026 tidak digunakan sebagai arus balik. Jadi mereka turun semua untuk R4 maupun R2 di Pelabuhan Merak. Antisipasinya adalah banyaknya pembeli yang menghalangi jalan ketika bongkaran. Ketika bongkaran satu dua kapal mungkin tidak akan terasa, tapi ketika ada 4 kapal atau 5 kapal yang bersama-sama turun bongkar, ini akan menjadi masalah ketika banyak pengemudi yang sekedar berhenti di pinggir jalan untuk membeli oleh-oleh. Nah, ini perlunya tim urai atau anggota kepolisian di situ untuk membantu menarik dan mencegah adanya parkir yang sembarangan, atau mungkin perlu direlokasi. Para penjualan ini bisa dipindahkan di mana menggunakan lokasi yang lebih luas sehingga parkirannya juga lebih aman, tidak mengganggu. Nah, ini perlu sekali pengaturan di situ ketika bongkaran. Jadi bongkaran nanti terjadinya ada terjadi penumpukan juga di gerbang tol Merak ketika gerbang tol masuknya. Nah, ini juga menjadi atensi ketika bongkaran ini tidak dimanage dengan baik, sehingga PT MMS selaku operator dari tol Tangerang Merak harus mengantisipasi ini, entah itu membuat one way ketika di gerbang tol masuknya dari dua gate menjadi 3 gate atau 4 gate untuk yang masuk menuju ke tol Tangerang Merak. ANEF, analisa dan evaluasi. ANEF ini penting sekali dilakukan karena kan dari beberapa masukan-masukan, masalah-masalah apa-apa ini bisa dikompulir, kemudian didatakan, kemudian bisa menjadi perbaikan di tahun yang mendatang. Baik, video ini kami buat sebagai masukan juga, bahan masukan dan juga bahan pertimbangan dari rekan-rekan, baik itu dari kepolisian khususnya Polda Banten maupun dari rekan-rekan dari instansi lain yang mungkin bisa belajar dari pengalaman kami yang sudah mengamankan operasi ketupat ini sebanyak 3 tahun, mulai tahun 2024, 2025 dan 2026. Memang 3 tahun ini memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda, unik memang, tapi yang saya pastikan dan saya yakin tiap tahun pasti menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Baik, tips-tips ya, sebenarnya ketika melaksanakan operasi ketupat ya, saran dan tips kami, masukan kami, 6 item yang sudah kami sampaikan tadi harus dilaksanakan, mulai tahap persiapan, pra SKB, kemudian penerapan arus mudik, wisata, arus balik, dan ANEF. Ini harus dilaksanakan semua dengan beberapa catatan-catatan yang harus diperbaiki tahun depan. Memang dari 3 tahun ini beda-beda ya, tantangan dan kendalanya beda-beda. 2024 beda sendiri, 2025 beda sendiri, 2026 juga beda sendiri. Namun saya yakin pengamanan ini semakin tahun akan semakin baik. Tahun ini pasti akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan tadi berdasarkan pengalaman kami mengamankan operasi ketupat sebanyak 3 tahun dari tahun 2024, 25 dan 26. Ini mungkin memberikan saya suatu hal bagaimana ketika permasalahan-permasalahan ini kita menjadikan suatu SOP atau konsekvens bersama. Jadi CB-nya, cara bertindaknya ini bisa dijadikan CB, kemudian CB ini disepakati bersama sehingga kendala-kendala yang harusnya terjadi bisa diminimalisir. Operasi ketupat atau pengamanan mudik tahun 2026 menurut saya baik ya, cuman masih ada beberapa kekurangan yang harusnya bisa diperbaiki untuk pengamanan tahun depan, tahun 2027. Harapan kami tentu saja ya, tahun 2027, operasi ketupat 2027 harusnya akan lebih baik, harusnya akan lebih sempurna lagi. Kemudian terkait dengan pembatasan truk-truk ini juga harusnya dilaksanakan di Polda-Polda sebelum Polda Banten, karena Polda Banten ini hanya ujungnya, di hilirnya, sedangkan di hulunya tidak ada penindakan ataupun segala macam, sehingga ini harus diantisipasi betul. Kemudian juga terkait dengan penggunaan buffer zone baik itu di Pelabuhan BBJ maupun di Pelabuhan Merak, ini harus dicek betul
oleh pejabat-pejabat yang akan menjabat tahun depan. Ini harus dicek betul apa sih kendalanya. Oh bener nggak nih pelabuhan PBJ ini buffer zone-nya di SNI dan Wilmar. Kemudian bener nggak nih Indah Kiat ini menampung 2000, oh tali-talinya cukup nggak? Nah apabila tidak dilakukan pengecekan secara bersama, tentu saja akan jadi suatu prestasi ataupun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di rapat awal. Mudah-mudahan ya 2027 semakin baik, semakin sempurna lagi, belajar dari pengalaman, dari apa pengalaman yang sudah kami share, dari pengalaman yang kami sampaikan tadi di awal, dan tahun 2027 mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan kekurangan-kekurangan yang masih ada tahun 2026 bisa dihilangkan.